Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita kembali lagi di acara channel Senandung Yatim dalam rangka mensyukuri dan menikmati dan berbahagia pada bulan suci Ramadan ini. Oke, saya perkenalkan narasumber saya yaitu Al-Mukarram Ustadz Hengki Irawan. Gimana Tad kabarnya Tad? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Tuan Guru kita ini selalu diberikan kesehatan, Amin. dilancarkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya. Amin. Dan pada pagi hari ini mari kita berbincang-bincang santai kepada Tuan Guru kita, yaitu bagaimana cara menyikapi dan menjalankan ibadah pada bulan Ramadan ini agar bisa mencapai tujuan dan niat kita pada bulan Ramadan ini dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Tuan Guru saya untuk dijelaskan bagaimana dan seperti apa supaya kita semua bisa belajar menjadi lebih baik lagi di bulan suci Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Sahabat saya atau saudara saya Supriyadi atau yang sering dipanggil dengan Adi Keban, mudah-mudahan beliau sehat selalu, panjang umur, dan bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini bisa sama-sama duduk di sini untuk berbincang-bincang tentang Ramadan. Yang pertama, rasa syukur tadi dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan acara kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini mendapat ridho dari Allah dan insya Allah pun bermanfaat buat seluruh yang menyaksikan atau yang menonton acara ini. Amin. Selawat serta bersalam sama-sama mari kita limpahkan, kita curahkan ke junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong daripada umatnya beliau yang insya Allah yang kita harapkan syafaatnya nanti bisa kita raih di yaumil qiyamah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Berbicara Ramadan, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mengungkapkan rasa syukur yang begitu besar. Yang pertama adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak kalah pentingnya, dan memang ini sangat penting, yaitu Allah ciptakan manusia yang mulia, kemudian Allah utus ke muka bumi ini, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah untuk membimbing kita agar kita bisa semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti atau bisa mengerjakan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, rasa syukur yang luar biasa kita terlahir hidup di dunia ini insya Allah menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena banyak keistimewaan dari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mau kita jelaskan. Yang ketiga adalah rasa syukur yang tidak kalah pentingnya, yaitu dari 12 bulan yang ada, satu
dari 12 bulan yang ada itu Allah ciptakan yang namanya bulan suci Ramadan. Dan luar biasanya bulan Ramadan ini dikhususkan untuk umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana umat Nabi sebelumnya tidak pernah diberi bulan semulia ini. Maka ini adalah suatu anugerah yang patut kita syukurin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah memberikan bulan yang istimewa khusus diperuntukkan bagi umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang menonton pada acara pada kesempatan pagi ini, kita mungkin sudah banyak mengetahui dan banyak mendengar dari tuan-tuan guru, dari ustadz, para kiai tentang bagaimana keistimewaan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan di mana disebut juga bulan ampunan bagi mereka yang mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah ampunan itu akan langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melalui perantara malaikat lagi, tapi Allah. Kenapa? Puasa kita pahalanya itu yang balas langsung Allah. Maka bulan ini penuh dengan keberkahan, bulan ini penuh dengan rahmat. Kenapa? Karena ketika seorang hamba melakukan amalan-amalan ketaatan, amalan soleh, langsung yang menerima dan yang membalasnya Allah itu sendiri. Subhanallah. Maka ini yang harus kita pahamin, yang harus kita mengerti lebih dalam. Bahkan pada bulan suci Ramadan ini, ketika kita melakukan amalan soleh, contohnya sholat sunnah, pahalanya dibalas dengan pahala sholat wajib. Artinya apa? Pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika orang paham, kemudian Allah pertemukan dengan bulan suci Ramadan, kemudian ia mensia-siakan, maka amat sangat disayangkan. Karena ini adalah momen kesempatan kita untuk bisa melakukan amalan kebaikan yang balasannya tidak tanggung-tanggung, yang akan Allah berikan kepada kita. Maka 30 hari ataupun 29 hari yang Allah berikan ini, mari sama-sama kita upayakan semaksimal mungkin untuk melakukan kebaikan-kebaikan, agar apa? Amal atau pahala kita itu semakin bertambah, yang nanti insya Allah amal ini akan kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal kita untuk bertemu dengan zat yang maha sempurna, yaitu Allah wa jalla. Masya Allah. Dan salah satu yang luar biasanya, Allah sudah tekankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah panggil orang-orang yang beriman. Untuk apa? Untuk melaksanakan, menunaikan atau mengerjakan puasa. Apa balasannya? Apa hadiahnya? Apa buahnya dari ketika kita melaksanakan atau mengerjakan puasa? Allah katakan, Allah akan beri yang namanya takwa, agar kita menjadi hamba yang takwa. Maka hadirin pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika gelar takwa itu sudah tertanam dan ditanamkan oleh Allah kepada seorang hamba, maka yakin dan percayalah, rasa takut itu akan tumbuh besar di dalam diri kita. Kalau sudah rasa takut itu tumbuh besar di dalam diri kita, maka insya Allah kita akan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ayo, ayat ini sudah terkenal dan banyak orang yang paham dan banyak orang yang tahu. Tapi dalam kesempatan ini saya mengajak, ayo dalamin sedikit untuk memahami ayat ini. Bukan yang penting puasa, bukan. Tetapi puasa itu penting. Kalau orang berpikir yang penting puasa, maka dia akan merasa berat untuk melaksanakan. Tetapi berbeda orang yang berpikir atau yang berpendapat bahwasanya puasa itu penting, maka insya Allah
dia akan terasa ringan dan terasa akan mudah untuk melaksanakan ibadah puasa. Seperti apa? Kita butuh makan. Kenapa? Kita butuh makan karena kita ingin bisa melaksanakan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar menunaikan kewajiban, yang penting puasa. Tidak seperti itu. Maka buahnya pun tidak akan sempurna. Tapi ketika kita memahami puasa itu penting dan kita butuh, maka yakin insya Allah gelar takwa yang Allah janjikan di dalam surat Al-Baqarah tersebut, maka insya Allah akan tertanam di dalam diri kita. Takwa artinya rasa takut kepada Allah timbul di dalam diri kita. Kalau sudah timbul rasa takut di dalam diri kita, kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, pasti insya Allah akan merasa diawasin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah merasa diawasin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam keadaan bagaimanapun, ketika dalam keadaan ramai maupun sendiri, kita akan menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan jaga perbuatan kita, perbuatan tubuh kita, anggota badan kita. Kita akan jaga pandangan kita, dan kita akan jaga juga apa yang kita pikirkan, bahkan yang luar biasa pun kita akan menjaga apa yang ada di dalam hati kita. Bukankah Allah sudah berfirman di dalam surat Al-Taqabun ayat 4, ayat yang keempat, ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ya'lamu ma tusiruna wa ma tu'linun wallahu alimun bizatis sudur. Apa kata Allah? Apa yang di langit maupun di bumi itu Allah tahu. Apa yang kita sembunyikan atau yang kita nyatakan, Allah itu tahu. Bahkan apa yang tersembunyi di dalam hati kita pun Allah tahu. Maka ketika rasa takut itu sudah tertanam, semua ini pasti akan dijaga oleh kita karena Allah tahu apa yang kita kerjakan. Maka dari itu, buah dari puasa ini adalah begitu besar manfaatnya. Maka dari itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sia-siakan Ramadan ini. Kenapa? Ramadan ini adalah momentum yang amat sangat patut kita syukuri, yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan kita menjadi hamba yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika takwa sudah ada pada diri kita, maka insya Allah keberuntungan akan diraih pada hamba yang takwa tersebut, dan insya Allah pada akhirnya kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai Ramadan ini, dan insya Allah kita bisa menjalankan. Tadi kembali lagi, jangan yang penting puasa, tapi puasa itu penting. Pahamilah itu dengan sebaik-baiknya. Insya Allah berkah kita melaksanakan ibadah Ramadan ini, dan insya Allah ada buah hasilnya. Jadi kita tidak hanya mendapatkan lapar, tidak hanya mendapatkan haus saja, tetapi apa buah dari Ramadan ini nanti bisa kita rasakan, bisa kita terima untuk menjalankan kehidupan 11 bulan yang akan kita lalui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Alhamdulillah. Jadi apa yang disampaikan oleh Tuan Guru kita, semoga ini bermanfaat. Sedikit saya simpulkan, kemanapun engkau pergi, ke lubang semut, Allah mengetahui. Jadi untuk pemirsa dan semua umat muslim, mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini sebaik-baik mungkin. Karena kita belum tentu di tahun depan akan ada. Artinya umur kita tidak ada yang tahu. Jadi di bulan suci ini mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ustadz, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Ya. Oke. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Amin. Oh ya, satu Tat. Ini tadi saya dapat WA dari teman. Mungkin pertanyaannya ini di luar dari tema kita. Teman saya bertanya, dia nggak mau disebutin namanya, cuman teman saya namanya ini si Cung. Jadi teman saya bertanya, kenapa kita terus beribadah, berusaha, yaitu
menjalankan perintahnya, kenapa kita selalu diberikan kesusahan terus-menerus. Begitu tak? Coba berikan penjelasan kepada teman saya supaya bisa mendapatkan hidayah. Baik. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Beragama itu atau memeluk agama Islam itu bukan untuk menjadikan kita menjadi orang kaya ataupun pura-pura miskin gitu. Jadi agama Islam itu diturunkan ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Perkara seorang itu miskin, perkara orang itu kaya, berhasil atau tidaknya, inilah qadar Allah, ini takdir Allah. Saya sudah sering sampaikan, ketika kita diberikan keberuntungan dengan harta, maka pandai-pandailah bersyukur kepada Allah. Karena mungkin dengan harta itu Allah menginginkan kita menjadi orang dermawan. Dengan harta itu Allah menginginkan kita menjadi orang dermawan. Kemudian apa? Dengan menjadi orang dermawan, insya Allah dicintai oleh Allah, mendapatkan apa yang kita harapkan, yaitu surganya Allah. Nah, ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perintahnya adalah sabar. Karena bisa jadi Allah akan memberikan surga kepada kita berkat apa? Dengan cara sabar, karena pahala sabar itu luar biasa. Jadi tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Maka perlu disampaikan, kebahagiaan itu tidak terukur, bukan diukur dari seberapa banyak harta, berapa banyak fasilitas-fasilitas yang kita raih. Tapi kebahagiaan itu adalah posisinya ada di dalam kolbu kita, di dalam hati kita. Bagaimana kita bisa menerima apa yang Allah berikan kepada kita, ridho dengan takdir yang Allah berikan kepada kita. Dan insya Allah, kalau ini sudah tertanam dalam diri seorang hamba, apapun yang Allah berikan kepada kita, insya Allah akan menjadi nilai yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat, gua ada sholat, gua udah tahajud, kok miskin aja. Jadi ingat, sholat atau ibadah itu bukan menjadikan kita menjadi orang kaya, banyak harta. Dan sekali lagi saya katakan, kebahagiaan itu bukan diukur dari harta. Ada orang banyak harta, tapi lihat, belum tentu dia bisa menikmati manfaat dari harta dia. Kalau untuk dirinya aja nggak manfaat, bagaimana buat orang lain? Kan begitu. Ya. Jadi jangan pernah berpikir, tapi apa? Tujuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidup, memberikan kita kehidupan itu adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan, namanya tujuan kan? Kita ingin pergi, kepengen ke Balaraja. Ya tujuannya kita ke Balaraja. Tapi untuk apa kita diciptakan oleh Allah? Itu terserah Allah. Bisa jadi Kang Adi dijadikan apa? Menjadi seorang montir. Bisa aja yang lain menjadi seorang dokter. Itu hak Allah. Itu urusan Allah. Tapi tujuan kita harus tahu bahwa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun adalah apa? Tujuan kita adalah untuk ibadah kepada Allah. Dan sekali lagi saya tekankan, ibadah itu bukan hanya sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya, atau kewajiban-kewajiban lain. Tapi apa? Segala bentuk amalan yang dilandasi niat ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pun termasuk ibadah. Masya Allah. Oke, alhamdulillah. Jadi buat teman saya yang bertanya tadi, alhamdulillah udah dijawab oleh Ustadz. Yang intinya apapun yang kita lakukan itu kita harus di jalan Allah. Ujian hidup itu adalah takdir, tapi kita gimana caranya berusaha semaksimal mungkin memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk pemirsa yang ingin bertanya, kami dengan senang hati silakan bertanya di komentar yang ada di channel kita di video ini. Insya Allah setiap hari kita akan memberikan jawaban dari setiap komentar dan pertanyaan pemirsa. Oke, terima kasih pada malam hari ini. Semoga
puasa kita hari ini selalu diberikan keberkahan Amin. dan lancar, dan Amin. pahala kita dilipat-lipatkan ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ustaz. Wah, luar biasa.